Oke teman-teman, sekarang kita memperbaiki engsel laptop Lenovo yang patah parah banget ya. Simak video selanjutnya. Nah, kondisi seperti ini kan jelas ya, engselnya patah, premnya juga patah. Jadi kita kerja 2 kali untuk benarin dudukan engsel dan ngelem bagian frame body atas yang patah. Oke, kita bongkar dulu ya guys. Oke, setelah kita lepas semua baut ini ya, bagian bawah, nanti kita mau lepas. Aduh, Mimo malah duduk di atas laptop. Gimana mau bongkarnya ini? Setelah kita bongkar baut ini, kita mau lepasin dulu ya. Kita lepas dulu bagian keyboardnya. Main sana dulu. Nah, ini semua baut bawah sudah kita lepas. Kita mau lepasin keyboardnya. Jadi bagian yang patah, frame bagian yang patah kita tahan. Kita angkat LCD nya ke atas biar nggak terlalu patah ya. Ini kita tahan, kita angkat. Oke. Nah, bagian keyboard ini kita nggak terlalu repot ya. Kita tinggal congkel nut bagian atas. Karena untuk Lenovo tipe 110 ini keyboardnya di atas frame, jadi kita cuman congkel nutnya lalu kita angkat keyboardnya. Oke guys, kita bongkar dulu keyboardnya. Oke, ternyata di bawah bodi bawah ya ada 2 buah baut penahan keyboardnya. Karena sering bongkar laptop HP dan Asus, jadi saya lupa kalau Lenovo yang tipe IdeaPad 110 ini keyboardnya ada baut penahan di bawah. Jadi saya lepas dulu baut bagian bawah untuk ngelepasin keyboardnya ya guys. Nah, di sini baut bawahnya sudah saya lepas, keduanya nanti ini saya lepas keyboardnya ya. Kita lepas soket keyboard. Udah lepas dari frame atas. Nah, di sini kita lepasin dulu kabel-kabel. Apakah itu kabel fleksibel ya untuk LCD. Kita bongkar dulu bagian frame atasnya. Biasanya di sini ada 1-2 baut ya untuk frame atas ini. Mari kita bongkar frame bodinya dulu ya guys.
Oke, kita mau lepasin DPD nya dulu. DPD player di bawah DPD ini biasanya ada dua baut ke frame body atas ya. Kita lepasin dulu body mur penahan body frame atas ya. Habis ini baru kita bongkar, lepasin antara body bawah dengan frame body atas ya. Nah, di sini kita lepasin kabel untuk baterai. Kita lepasin dulu karena masih nyangkut. Udah kita lepas. Nah, di sini bagian mur dari bodi bawah ke bodi atasnya juga jebol ya. Jadi kita harus buat dudukan penahan baut dari bodi atas juga. Di samping kita benerin dudukan mur engsel gitu. Apa ya, di Lenovo tipe IdeaPad 110 ini kita nggak perlu ngelepasin mainboard karena posisi antara mur engsel dengan mainboard itu jauh. Jadi kalau kita menggunakan lem Dextone atau lem glue, jadi kita nggak was-was. Beda dengan tipe laptop HP karena posisi mur engselnya di bawah mainboard, otomatis kita harus ngelepasin mainboardnya juga karena berisiko ya kalau mobonya terkena lem Dextone atau lem glue gitu. Oke, kita lepasin dulu di sini kipas prosesor dan kita lepaskan juga nanti bagian frame body dengan LCD ya. Jadi kita lebih leluasa untuk memodif dudukan engsel yang patah dan body frame yang patah. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan solder buat meratakan bagian mur yang engsel yang patah, biar mur kuningan ini masuk ke bagian dalam dudukan mur ya. Di sini saya panaskan soldernya, kemudian saya tekan ke bawah bagian dudukan engsel ini ya, mur ini, biar nyatu dengan posisi frame dan plastik atau body frame ya. Setelah ini kan ada yang sisa tuh bagian atasnya, jadi kita rapikan body-body dengan mur ini ya, karena nanti kalau misalnya ada sisa lebih ya menahan di bagian engsel gitu. Jadi posisi engsel bisa meninggi dan buat body atas dengan body bawah itu renggang. Nah seperti ini yang saya maksud, saya lagi merapikan posisi body tempat dudukan mur, biar apa ya, plastik body itu betul-betul nempel ke mur engsel dan nempel ke bagian body bawah gitu ya. Dan kalau kita buat seperti ini, kedudukan murnya itu betul-betul kokoh. Dan kalau memang patah ya pecah, otomatis membawa frame body atas. Biasanya kalau udah kokoh seperti ini
susah untuk jebol lagi ya. Ini saya sudah panaskan. Nah, ini seperti ini, dia kan posisinya masuk ke bagian dalam body ya. Jadi murnya itu kokoh dengan frame body atas. Ini bagian bodi bawah yang penahan bodi bawah jebol. Jadi kita menggunakan plat atau reng buat penahan mur dari atas ya. Karena kalau di bawah juga tanpa ada plat ini, dia bahkan jebol juga ke bawah. Jadi nggak ada tahanannya juga ke bodi atas. Oke, kita panaskan solder, kita satukan atau kita tempelkan reng tadi ke bagian frame bodi bawah. Dengan menekan, otomatis kan plastik bodi bagian bawah ini tertekan karena saking panasnya plat atau reng tadi ya. Jadi dia masuk. Nanti kita tambah dengan lem Dextone gitu. Ini dia kan udah tertahan bodi ya. Nah, seperti ini dia kalau sudah kita tempelkan reng tadi. Jadi ada penahan kepala baut dari bodi bagian bawah ya. Jadi nggak jebol lagi ke bawah. Otomatis frame bodi atas ada yang menahan dari bawah. Seperti tutorial yang dari awal, saya menggunakan lem Dextone untuk memperkokoh kedudukan mur engsel. Ini kita aduk pakai lem Dextone, ini kita aduk, kemudian kita tempelkan bagian dudukan mur engsel agar betul-betul kokoh dan betul-betul nyatu di bagian frame bodi atas. Ini ya, kalau udah dicampur dua ini, di mix antara hitam dan putih ini, kita pasang ke bagian mur, utuhnya minta ampun ya, 100% kuat. Terkecuali kalau memang jatuh laptopnya lagi ya bisa pecah ya, itu nggak ada garansi ya. Kalau namanya jatuh ya, sekuat apapun casingnya ya bakal retak dan pecah juga gitu. Ini kita tempel dengan lem Dextone bagian dudukan murnya biar betul-betul kokoh ya guys. Oke teman-teman, saya lagi mengoleskan lem Dextone. Nah sekarang kan posisi murnya ini kan di bawah dudukan engsel. Jadi kalau kita tebal pun menggunakan lem Dextone ya bagus ya, bagus sekali karena murnya itu betul-betul tertahan atau nempel dengan body itu karena lem Dextone-nya tebal gitu ya. Resiko atau untuk pecah lagi ya, kemungkinan untuk pecah atau retak lagi ya minim karena kita menggunakan Dextone. Lem Dextone ini tebal di bagian murnya.
Oke teman-teman, ini hasilnya setelah saya kasih lem Dextone di bagian mode dudukan engsel ya. Oke teman-teman, ini sudah saya rakit dan hasilnya sangat memuaskan ya. Hasilnya tidak lagi mengangkat, bodinya tidak lagi terangkat dan renggang banget ya, dan bagian frame atasnya nggak terlihat patah lagi. Ini kokoh ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah support channel ini dan yang sudah nonton dan yang berkunjung ke channel ini. Support terus channel ini, semoga kedepannya makin berkembang. Jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman.